Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hermeneutika yang diampu oleh Bapak Faik, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Martin Heidegger. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah dan rekan saya bernama Syarif Hidayatullah. Pada pembahasan kali ini kami akan mengulas sedikit tentang Martin Heidegger. Manusia hidup karena ada yang didasari oleh ruang dan waktu. Yang diinginkan dalam konteks hermeneutika, memahami merupakan salah satu bentuk manusia benar-benar ada dan manusia benar-benar ada dalam keberadaannya. Dalam hidup menjadi cara manusia hidup dan berkembang dalam memahami merupakan cara, yaitu ontologi dalam berfilsafat. Hermeneutika merupakan salah satu ilmu yang memahami manusia yang dicetuskan pertama kali oleh para filsuf-filsuf barat hingga para filsuf-filsuf timur mengembangkan dan mengaplikasikan dengan ilmu serta pengetahuan yang dimilikinya. Memahami adalah bagian dari manusia. Kesadaran memahami dan pemahaman merupakan eksistensi dari manusia. Biografi Martin Heidegger. Heidegger lahir pada tahun 1889 di daerah Black Forest, Mersin, Jepang. Martin Heidegger menganut agama Katolik. Ia merupakan filsuf pada abad ke-20. Dalam pemikirannya dipengaruhi oleh filsuf yaitu Gadamer, Hans Janus, Emmanuel Levinas, Hanan Arden, Leo Startup, Xavier Zubiri, serta Karl Lewitsch. Heidegger merupakan filsuf yang mendirikan paham fenomenologi. Pada tahun 1933, ia menjabat rektor di Universitas Freiburg. Pernah menjadi tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua. Dalam hidupnya pernah masuk dalam partai Nazi Jerman yang menghasilkan karya dalam berfilsafat. Heidegger meninggal di Freiburg, Jerman pada tanggal 26 Mei 1976. Karya-karyanya diantaranya yaitu Kant dan Problem Metafisika pada tahun 1929. Selanjutnya yaitu Apakah Metafisika pada tahun 1929. Yang ketiga yaitu Jalan-Jalan Buntu pada tahun 1950. Yang keempat yaitu Ceramah-ceramah dan karangan-karangan pada tahun 1954. Yang keenam yaitu Identitas dan Perbedaan pada tahun 1957. Yang ketujuh yaitu Hal-hal yang menyangkut pemikiran pada tahun 1969. Yang ke-8 yaitu Pengantar Metafisika pada tahun 1953. Yang ke-9 yaitu Apakah yang dimaksud dengan pemikiran pada tahun 1954, dan Saint and Zane pada tahun 1927. Lalu pemikiran fenomenologi hermeneutika Heidegger. Pemikiran Heidegger dalam fenomenologi hermeneutika itu dibagi menjadi dua periode. Pemikirannya itu dirumuskan dalam ada dan waktu, ya, being and time. Jadi menurutnya untuk menjelaskan pertanyaan akan ada, terlebih dahulu kita
bertanya akan adanya makhluk yang mengajukan pertanyaan tersebut, yaitu manusia. Manusia dapat mengajukan suatu pertanyaan karena mereka mempunyai pengertian akan ada. Jadi pada saat itu manusia jarang dipakai Heidegger dalam ada dan waktu. Dan ia sama sekali tidak memakai istilah subjek yang sering digunakan dalam tradisi filosofis untuk mengacu pada manusia. Manusia yang disebutkan Heidegger dengan istilah Dasein, istilah ini dimaksudkan bahwa manusia adalah ada yang berada di situ. Yaitu adanya sendiri. Yang diusahakan Heidegger adalah suatu analisis terhadap Dasein, yang artinya memperlihatkan struktur Dasein. Dasein ini disifatkan sebagai eksistensi dan juga berada dalam dunia. Yang berada dalam dunia. Struktur dasar atau ciri-ciri hakiki Dasein disebut sebagai existentilia, yaitu Dasein dimaksudkan suatu pergaulan praktis dengan benda-benda yang disertai dengan suatu sikap tertentu terhadap diri sendiri dan semua manusia. Lalu gagasan Yusen, di mana kita harus menjadi makhluk spesifik, yaitu kita sendiri akan masuk ke dalam konsep eksistensi dalam being and time. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, konsep ini diartikan dalam being and time. Jadi jika disederhanakan, konsep ini diartikan bahwa kemakhlukan kita, yaitu orbing, desain kita adalah tugas-tugas diri sendiri. Apakah desain kita menyadarinya atau tidak? Jika sementara tidak menyadari atau tidak mau menjadi, adalah tindakan lari dari diri sendiri. Dia ditandai oleh fakta, dan itu berarti oleh faktisitas yang terbuka bagi kemakhlukannya sendiri. Dalam istilah klasik yang justru malah dihindari Heidegger itu, kita bisa mengatakan bahwa Dasein dibedakan kapasitas refleksi diri tentang kemungkinan keberadaan diri sendiri. Itu sebuah refleksi diri yang mempunyai karakter etis dikarenakan ia berhubungan dengan keputusan yang kita buat menyangkut. Dasein menjadi berbeda di sanaan, yang berarti kedisanaan. Kedisanaan ini merupakan hakikat kita sebagai manusia yang dapat dinaikkan tingkat kesadarannya dan tentu ke tingkat nurani sebagai sesuatu yang harus diemban oleh kita menurut kemungkinan yang tersedia untuk kita dan hanya untuk kita. Jadi desain kita itu terbentuk oleh sesuatu yang mirip dialog, yaitu suatu dialog dengan diri kita sendiri, karena diri kita tahu atau malah selalu mengetahui bagaimana cara menjadi diri sendiri. Artinya paham atas kemungkinan-kemungkinan eksistensi yang tersedia bagi diri kita. Karena Sain Enjait tetap mempertahankan dialog batinnya dan faktisitas. Ini dengan mendefinisikan Dasein sebagai bentuk keberadaan yang dipertaruhkan terus-menerus. Bersamaan dengan hal ini, Dasein itu ditakdirkan sebagai sebuah kepedulian atau malah lebih khusus lagi kepedulian akan diri sendiri. Jadi Dasein yang dimaksud Martin Heidegger adalah Dasein ada di sana. Maksudnya manusia itu ada di sana. Manusia ada di dalam dunia. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.